Sini kumpul, kita tonton bareng bocah overpowered ini. 8 tahun lalu, saat usianya 10 tahun, dia sadar punya kekuatan super. Dia asyik bikin banyak barang melayang di rumah, pas ibunya mendadak masuk. Bukannya takjub, ibunya malah ngomel, dan nyuruh dia langsung berhenti main sulap. Setelah tenang, ibunya duduk, dan nanya serius, apa dia masih mau hidup damai bareng ibunya? Untuk waktu yang lama, Tren bilang, iya, demi keamanan mereka berdua, ibunya nyuruh dia janji buat nggak pernah lagi pakai kekuatan itu mulai detik ini. Jangan pernah pamerin skill itu di depan orang lain. Tren bingung dong, kenapa harus dilarang? Segala, ibunya lalu nanya, apa dia ingat dongeng soal bangsawan dan satria? Tren mengangguk. Nah, pada dasarnya, orang dengan kekuatan spesial kayak dia itu disebut penyihir. Entah itu bangsawan atau satria. Tapi, kasta mereka beda banget. Bangsawan itu keturunan manusia super suci, yaitu ras Fryen, yang turun tangan nyelamatin manusia kuno. Nah, satria itu cuma keturunan bangsawan, yang darahnya udah kecampur sama manusia biasa. Makanya, ada jarak sosial yang jauh banget di antara sesama penyihir. Ibunya bilang, alasan Tren harus nyembunyiin kekuatan adalah karena dia warisin darah satrianya sang ayah. Masalahnya, di luar sana, ada banyak banget bangsawan jahat yang hobi jadiin satria sebagai budak gratisan. Jadi, identitas penyihirnya harus jadi rahasia seumur hidup. 8 tahun berlalu, Tren masih setia banget sama janjinya itu, dan memastikan dia pantang pamer sihir. Karena dia emang malas ribet, jadi pahlawan. Boro-boro mau pamer. Turun gunung ke desa aja, dia malas banget. Sementara itu, di desa, ada 2 bocah biasa, lagi asyik main peran, jadi penyihir dan monster. Tiba-tiba, kakek hits desa itu, namanya Robus, datang nyamperin. Si bocah nanya, gimana caranya jadi penyihir keren? Dan si kakek langsung ngerusak mimpi mereka. Robus ngejelasin, kalau penyihir itu, puncak rantai makanan manusia yang berkuasa mutlak dari atas sana. Pada dasarnya, mereka itu kaum elit, kaum bangsawan dan satria, yang dapat jalur orang dalam kekuatan sihir dari leluhurnya. Singkatnya, 2 bocah ini nggak punya harapan. Salah satu warga desa di belakang, Robus cuma bisa geleng kepala lihat betapa judesnya si kakek. Pria itu lalu nanya soal rumor monster yang baru aja muncul. Robus membenarkan. Katanya salah satu warga bernama Rob papasan langsung sama monsternya semalam. Katanya bentuknya kayak macan tutul raksasa yang segede rumah dan diselimuti bayangan super gelap. Tapi tenang, Robus nyuruh mereka nggak usah panik karena kepala desa udah gas ke kota buat nyewa penyihir pro. Pasti bakal bawa bala bantuan buat bantai itu monster. Warga pun bisa bernapas lega. Dan ada satu warga ngelarang keras anak-anak buat main ke hutan demi nyawa mereka. Sekarang, kalian harus perhatikan baik-baik. Orang biasa ngelawan monster itu cuma cari mati konyol. Makanya, mereka butuh jasa penyihir. Warga lalu nanya ke Robus, apa semua orang di desa udah tahu info bahaya ini? Robus mengangguk. Warga itu nanya lagi, apa si gembala penyendiri di bukit? Tren juga udah tahu. Sementara itu, Tren asyik rebahan santai di bukit sambil jadiin dombanya bantal empuk. Dia menatap langit cerah dan ngedumel betapa bosannya hidup ini karena pemandangannya sama persis. Terus, tiap hari Tren membuang napas kecewa. Bilang dia lama-lama bisa lupa cara ngomong kalau gini terus. Nah, pas banget momennya. Kakek Robus muncul di lokasi kejadian. Langsung ngomel panjang lebar ngatain dia yang udah tidur. Padahal matahari belum terbenam. Tren nyuekin kakek itu anggap angin lalu. Malah nyuruh dia geser. Karena ngalangin sinar matahari. Robus sungguh nggak habis pikir. Betapa minusnya etika bocah ini. Dia nanya, apa Tren masih dendam sama kejadian masa lalu? Ternyata, dulu Robus ini diam-diam niat licik mau jadiin kawanan dombanya sebagai aset. Desa pas ibu Tren meninggal, tanpa mikir panjang. Tren belak-belakan, bilang kalau dia emang masih dendam ke Sumat. Tren menegaskan, kalau dia nggak sebaik itu,
sampai rela membagi warisan ibunya ke warga. Lagian, dia ngingetin si kakek kalau mereka itu nggak sedekat itu. Buat basa-basi nanya kabar. Tren dengan savage menyuruh kakek, "Bau tanah ini?" Buruan ngomong intinya, lalu pergi. Jawaban dingin ini bikin si kakek naik darah. Tapi tatapan tajam Tren bikin dia ciut. Akhirnya, Robus ngomong juga. Ngasih tahu Tren soal monster baru di daerah itu. Dia cerita betapa raksasa dan horornya monster itu. Tapi Tren muka datar aja. Robus kaget. Lihat reaksi santuy Tren. Padahal, dia ini mangsa paling gampang di luar desa. Robus sampai ngaku nyali Tren. Emang di luar nalar. Entah dapat dari mana. Tapi dia tetap ngabarin kalau kepala desa udah berangkat ke kota. Panggil penyihir. Kakek itu nyuruh Tren hati-hati. Karena ngakunya khawatir. Tapi Tren malah ngajak ribut. Bilang kakek itu bohong besar. Sebenarnya, yang dia khawatirin itu kawanan dombanya. Bukan manusianya. Robus hampir meledak. Emosinya dituduh gitu. Tapi Tren dengan santai nyuruh dia enyah. Karena urusannya udah kelar. Tren bahkan nambahin. Hinaan brutal bilang napas kakek itu bau banget. Bikin si kakek pergi dengan hati hancur. Dan asalkan kalian tahu, makhluk buas itu punya sihir misterius. Sama levelnya kayak penyihir di dunia manusia, binatang buas beda kelas sama monster. Tren diam-diam antusias banget bakal lihat penyihir asli buat pertama kalinya. Tapi di saat yang sama, dia agak skeptis. Apa penyihir ini beneran overpowered? Soalnya, yang minta tolong kan cuma desa pinggiran. Ya intinya dia penasaran aja, sekuat apa mereka itu. Beberapa saat kemudian, hidung Tren mencium bau darah pekat, dan dia langsung ngelacak asalnya. Kalian pasti udah nebak kan? Ya, dia nemuin mayat kakek yang baru aja ngingetin dia hati-hati. Tubuhnya udah sobek, kayak kertas bekas. Ironis banget, si kakek yang ngasih peringatan malah jadi korban pertama. Tren tetap masang muka tembok, sedingin es, sambil merhatiin sisa jasad itu. Dari lukanya, dia langsung paham kalau ini bukan kerjaan binatang buas biasa. Jelas ulah monster itu. Belum sempat dia mikir panjang, sang pelaku mendadak muncul dari dalam hutan. Bentuk monster ini persis seramnya kayak yang digosipin warga. Auranya segelap malam. Badannya raksasa banget. Dan mukanya dijamin bikin mimpi buruk. Asal tahu aja, level kekuatan monster itu di luar nalar. Manusia biasa mana sanggup ngelawan. Anak Rob dengar ini dan mikir desa mereka udah tamat. Tapi bapaknya menenangkan. Bilang penyihir pro pasti bakal ngebantai habis monster itu. Dia meyakinkan bocah itu kalau penyihir nggak bakal kalah. Karena mereka bisa basmi monster cuma modal satu kata. Nah, balik lagi ke Tren yang lagi berhadapan. Nggak ada setetes pun rasa takut saat dia dengan santai nyuruh monster itu mati. Gelombang raksasa langsung menghantam monsternya sampai terpental jauh. Tapi gila, monster itu masih segar bugar. Tren sampai kehabisan kata-kata karena serangan pertamanya gagal total. Pas otaknya lagi muter, cari rencana cadangan, monster itu melompat liar ke arahnya. Tren secepat kilat ngeluarin mantra. Kedua, nyuruh monsternya berhenti. Tapi makhluk itu hampir aja ngerobek badannya. Tren shock parah. Dua perintah saktinya malah ampas nggak mempan sama sekali. Sebelum dia sadar, monster itu muter balik buat nyerang lagi dengan buas. Tren terpaksa melompat, mundur buat ngindarin maut. Dan dia mutusin, udah waktunya mode serius. Tren pakai gaya bertarung kearifan lokal ala gembala. Langsung ngeluarin ketapelnya. Dia pasang batu, dia lirin sihir biar mengeras. Sekeras baja, sebelum ditembak. Pas batunya melesat, dia nambahin mantra buat ngebus kecepatannya sampai tingkat dewa. Begitu proyektilnya makin dekat, Tren teriak nyuruh batu itu tembus, dan ledakan kekuatan raksasa dengan gelombang kejut nembus telak ke badan monster itu. Sayangnya, itu belum cukup buat cabut nyawanya. Si monster melesat buas ke arah Tren. Tapi, dia nggak tahu kalau Tren ini licik. Batunya tadi udah melesat balik. Kayak bumerang incer kepalanya. Dengan kekuatan yang luar biasa gila,
batu itu menebas mulus tengkorak si monster dari belakang sebelum nyentuh Tren. Begitulah cara kita basmi monster dengan gaya. Monster raksasa itu ambruk mati. Dan Tren cuma berdiri santai tanpa keringat sedikit pun. Sini kumpul. Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya. Tren mutusin buat buang aja mayat monster itu ke lembah. Sambil ngomel, gimana warga desa selalu bikin dia stres. Besok paginya, Tren tiba-tiba kedatangan tamu. Sekelompok warga desa yang lagi ngamuk abis. Mereka gedor-gedor pintunya tanpa sopan santun sama sekali. Nyuruh dia keluar. Ternyata, mereka datang buat nuduh dia ngebunuh Robus. Nah, cowok yang jadi pemimpin rombongan itu langsung narik kerah baju Tren dengan kasar, ngatain dia nggak tahu malu. Dia teriak, nuduh Tren, udah nyakitin Rabus. Terus, ngelempar dia buat dimakan monster. Tapi dengan santai, Tren cuma ngebales kalau dia paham banget kenapa mereka ngefitnah dia. Jelas aja, soalnya kakek tertua di desa mati sendirian gara-gara para pemuda penakut. Ini kabur dari monster. Tren bilang, mereka milih buat nuduh dia. Cuma karena itu, cara yang paling gampang banget buat nutupin rasa malu dan ngelempar kesalahan mereka ke dia. Omongan ini jelas bikin si pemimpin ngamuk. Dia langsung ngarahin tinju ke muka Tren, tapi santai aja. Tren ngehindar dengan gampang. Habis itu, Tren langsung nyerang balik. Dia nanduk muka cowok itu sampai hidungnya mimisan. Parah banget. Jauh di lubuk hatinya, Tren seneng banget punya sihir. Karena bikin hidupnya jadi super gampang. Alasannya simpel banget. Kalau dia pengen sesuatu, itu bakal langsung kejadian. Cuma dengan ngorbanin sedikit mana, salah satu penyerang lari kencang ke arah Tren, siap mukul pakai tongkat. Tapi, Tren dengan pelan ngebisikin perintah buat jatuh. Dan boom, harapannya langsung terkabul seketika. Cowok itu tiba-tiba kesandung. Bahkan, sebelum berhasil nyentuh Tren. Tren pun lanjut main-main sama sisa warga. Soalnya, dia sama sekali nggak perlu ngeluarin tenaga ekstra buat numbangin mereka. Rencana dia sekarang cuma pengen ngehajar mereka secukupnya aja, biar mereka nggak sampai mati konyol di sana. Tren dengan lincah ngerebut tongkat dari satu cowok, mukul wajahnya keras, sambil terus manfaatin cowok itu sebagai tameng hidup dari serangan warga lainnya. Dan pada akhirnya, Tren dengan gampang numbangin mereka semua, sambil tetap nyembunyiin identitas aslinya sebagai penyihir. Setelah puas ngehajar mereka sampai babak belur, Tren menceramahi mereka, bilang kalau mendingan tenaga gede yang mereka pakai buat bertarung itu dipakai buat ngurusin pemakamannya Robin aja. Nah, habis beresin semua cowok itu, Tren noleh dan nanya ke para ibu-ibu di sana, apa mereka juga mau ikutan berantem? Tapi, para wanita itu langsung angkat tangan. Buru-buru bilang ke Tren kalau mereka nggak mau cari ribut dan cuma datang ke sana buat sekadar nyapa doang. Tren sih, masa bodoh? Toh mereka nggak punya nyali buat maju kayak para pria tadi. Dia cuma nyuruh para wanita itu buat nyeret pria-pria tumbang tadi turun dari gunung. Pas Tren masuk lagi ke rumahnya, dia tahu urusan ini belum selesai. Mereka pasti bakal pakai kejadian ini buat meras dia habis-habisan pas dia nanti turun ke desa buat barter barang. Ya, dia sih cuek aja. Soalnya dia bisa ngehajar mereka lagi sampai dapat harga yang adil. Tren yakin banget nggak bakal ada lagi pembuat onar yang berani datang gangguin dia. Apalagi habis dikasih pelajaran. Mantap. Tapi, perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya jadi menarik. Belum juga selesai mikir gitu, tiba-tiba ada suara ketukan. Tren yang emosi langsung ngebuka pintu dan nanya siapa di luar. Di luar dugaan, pria yang berdiri di depan pintu sama sekali nggak kelihatan kayak orang desa setempat. Tren nanya, siapa dia? Dan si pria ngejawab, kalau dia cuma mau minta tolong soal perjalanannya. Tapi sepertinya dia datang di waktu yang kurang pas. Tren langsung minta maaf karena udah kasar. Bilang kalau tadi ada beberapa tamu tadi undang yang bikin repot. Sejujurnya, Tren sendiri nggak yakin apa dia udah ngerespons pakai cara yang sopan. Soalnya dia jarang ngobrol sama warga. Meski ibunya dulu selalu ngajarin tata krama,
Berusaha keras buat nyairin suasana, Tren bilang ke pria asing itu kalau dia boleh banget masuk kalau lagi butuh tempat buat nginap. Gak lama setelahnya, Tren nyiapin makanan yang porsinya udah kayak pesta besar buat tamu aneh. Itu, sambil makan, mereka berdua ngobrol lumayan panjang. Dan Tren cerita ke dia kalau dia emang jarang banget ngobrol sama orang desa karena dia lahir dan gede di bukit. Kenyataannya, dia udah hidup santai, jadi penggembala domba seumur hidupnya. Terus, dia bilang ke tamu itu, kalau rasanya aneh banget, ada turis yang mampir ke kota sekecil ini. Mengejutkannya, cowok itu malah muji Tren. Bilang tata keramanya bagus banget, buat ukuran orang yang tumbuh sendirian sebagai penggembala. Tren nyengir dan bilang kalau dia belajar dari ibunya. Walau dia juga cerita kalau ibunya udah lama meninggal karena sakit. Pria asing itu langsung bikin tanda suci agama, sambil nenangin Tren kalau ibunya pasti udah bahagia di surga, karena berhasil ngebesarin anak. Cowok yang baik. Habis obrolan dalam itu, mereka lanjut ke topik yang lebih santai. Tren kepo dan nanya, apa yang bikin dia jauh-jauh datang ke desa terpencil ini. Si tamu asing ngejelasin kalau dia lagi jalanin sebuah kontrak penting. Karena ada yang nyewa dia buat ngurusin masalah monster di desa. Yang mana itu ngebongkar identitas aslinya sebagai penyihir. Tren kaget. Bukan main dengernya. Dan dia langsung sadar kalau pria ini adalah penyihir bernama Raus yang tadi dia omongin. Sang penyihir kemudian bilang ke Tren kalau dia punya satu pertanyaan penting. Dan Tren mempersilahkan dia buat nanya apa aja. Penyihir itu cerita kalau dia sebenarnya bisa ngerasain aura monster di sekitar sini. Tapi dia sama sekali nggak bisa lihat monsternya. Dan yang lebih aneh lagi, Tren kelihatan kelewat santai sama semua ini. Padahal dia tahu apa yang lagi terjadi. Si penyihir nambahin, kalau Tren ini sebenarnya target yang paling sempurna buat si monster. Tapi lucunya, dia nggak kelihatan takut sedikit pun. Penyihir itu ngomong kalau Tren terlalu pemberani buat ukuran penggembala yang belum pernah keluar dari desanya. Lalu dengan suara berat dan serius, penyihir itu nanya ke Tren tentang siapa sebenarnya dia. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue kan? Penyihir itu ngelempar bom. Nanya, apa Tren juga? Seorang penyihir, ini langsung bikin pikiran Tren masuk mode panik. Dalam kilas balik, dia pernah nanya ke ibunya, apa jadinya kalau ada orang luar yang tahu kalau dia itu penyihir? Ibunya ngejelasin, kalau ada banyak bangsawan jahat, pakai perumpamaan penggembala kayak mereka berdua. Dia bilang, kalau para bangsawan itu ibarat penggembala domba, maka satria adalah anjing peliharaan yang dijaga sama bangsawan itu. Ibunya bilang, mereka mungkin bakal ngerawat dia penuh cinta layaknya keluarga. Tapi mereka juga nggak ragu ngorbanin dia kalau emang kepepet. Sang ibu cerita, kalau dia sama sekali nggak mau. Kehidupan menyedihkan. Kayak gitu buat anaknya. Makanya dia nekenin banget, kalau nggak boleh ada satu orang pun yang tahu dia penyihir. Apalagi sesama penyihir. Dia ngingetin, kalau sampai mereka ketahuan, orang-orang itu bakal langsung ngebawa dia pergi jauh darinya dan ngubah dia jadi anjing penggembala mereka yang gampang dibuang kapan aja. Ibunya ngasih tahu kalau demi nyegah orang-orang tahu soal rahasia sihirnya yang berharga ini, dia mungkin dalam kondisi terdesak, harus benar-benar berani ngebunuh orang. Dan sekarang, di masa kini, Tren udah mulai mikirin opsi brutal itu. Si penyihir bisa lihat ekspresi wajah Tren yang berubah dingin, membeku, dan nanya, kenapa dia malah diam aja? Tepat sebelum Tren sempat ngelakuin pergerakan buat ngehabisin dia, penyihir itu buru-buru mecahin ketegangan. Dia ketawa dan bilang ke Tren, kalau itu cuma bercanda. Tapi ekspresi dingin Tren malah ngerusak momennya. Tren akhirnya bisa tenang, karena dia juga ikutan kaget. Dan dia minta maaf soal responsnya tadi. Ngaku kalau dia emang gak punya selera humor yang bagus. Tapi si penyihir malah bilang, dialah yang harusnya minta maaf, karena udah bikin panik. Tren cuma senyum. Dan bilang ke penyihir itu, kalau ini pengalaman pertamanya dengar candaan dari sesama penyihir. Jadi ya jelas aja dia kaget banget. Si penyihir lalu
ngingetin Tren kalau dari tadi mereka belum resmi kenalan nih. Dan dia langsung ngenalin dirinya sebagai Cairn, seorang pengembara. Keduanya lalu jabat tangan. Dan Tren pastinya juga nyebutin identitasnya. Tren bilang kalau umurnya bakal 18 tahun ini. Sedangkan Korn santai nyebut kalau dia bakal berumur 75. Tren langsung shock berat soalnya. Kak sama sekali nggak kelihatan setua itu. Kak lalu ngasih tahu kalau fisik penyihir itu menuanya lebih lambat dari manusia biasa. Dia nambahin kalau mereka juga berumur panjang. Terus Tren kepo nanya gimana ceritanya dia bisa jadi pengembara. Kak cerita kalau setelah mengabdi buat keluarga Arabian selama 60 tahun. Dia mutusin buat pergi gitu aja. Dan jalan-jalan bebas tanpa menetap. Nggak kerasa, Tren dan Cha tiba-tiba udah larut dalam obrolan asyik yang dalam banget. Bikin dia sendiri heran. Kok bisa senyaman ini ngobrol sama orang asing? Nyadar kalau hari udah makin malam, Korn bilang ke Tren kalau udah saatnya dia buat cabut. Ka lalu naruh sekeping koin perak Arabian di atas meja. Ngejelasin ke Tren kalau ini perak paling murni. Jadi pasti cukup buat bayar makanannya. Tren nerima koin mahal itu dengan senyum penuh rasa syukur. Sambil ngucapin semoga Kaor sukses sama perburuannya. Korn ketawa dan bilang ke Tren, nggak usah lebay, kayak lagi perpisahan selamanya. Soalnya, dia mungkin bakal sering mampir buat numpang makan gratis. Besok paginya, Tren jalan ke padang rumput buat ngumpulin dombanya, dan dia kelihatan jauh lebih ceria dari biasanya. Wajar aja sih, soalnya ini pengalaman pertamanya ketemu sesama penyihir, dan bahkan punya obrolan. Asyik yang kerasa. Super, nyaman. Tren berani ngaku kalau Kaor itu punya humor lebih bagus dari orang dewasa, manapun yang pernah dia temuin seumur hidup. Malam sebelumnya, Korn balik bawa hasil buruan. Dan Tren langsung nyimpulin kalau kakek itu adalah orang yang baik banget. Jadi gimana menurut kalian? Tren yang tadinya ngira Satria itu cuma anjing pemburu, tanpa emosi milik bangsawan. Sekarang malah bingung mikirin gimana cara bilang kalau di bukit ini sebenarnya udah nggak ada monster lagi. Ayo kita mulai. Malam ini kita ikuti Kior yang sedang cek hutan. Dia lihat banyak bekas pertempuran epik. Tapi anehnya, tidak ada aura monster sama sekali. Wah, ada batu nyangkut di pohon. Bersama dengan pohon yang tumbang, dia jadi mikir. Jangan-jangan monsternya sudah mati. Kior juga penasaran tingkat dewa. Siapa sih pemburu gila yang berhasil membunuhnya? Apa mungkin kepala desa diam-diam menyewa penyihir lain selain dirinya? Tapi ya sudahlah, Kior merasa lega banget. Kalau monsternya mati, tempat ini jadi aman sentosa. Dan itu jelas yang paling penting sekarang. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang super aneh. Pas noleh ke belakang. Jeng-jeng, monster macan tutul yang dikalahkan Tren malah asyik jalan ke arahnya. Situasi langsung kacau balau. Karena monster itu sekarang sudah berubah wujud. Jadi hantu penasaran. Kaor jelas panik setengah mati. Dia benar-benar syok. Ada orang iseng melakukan hal gila ini. Saat dia masih asyik loading. Monster itu langsung menyerang brutal. Bikin dia terpaksa lompat mundur. Usut punya usut. Monster bakal jadi hantu. Kalau mananya tidak diserap setelah mati. Ini sih pengetahuan dasar banget buat para penyihir dan Kior. Yakin banget semua orang harusnya tahu aturan main ini. Monsternya kembali menyeruduk. Tapi Kaor sukses lompat ke udara demi menghindar. Sekarang dia 100% yakin. Orang yang membantai monster ini pastilah seorang penyihir. Tapi kenapa dibiarkan jadi hantu? Dia curiga pelakunya masih pemula cupu. Tapi hatinya menolak percaya. Soalnya tidak masuk akal. Kalau ada pemula yang sanggup menumbangkan monster makan tutul squad ini karena kepalanya pusing memikirkan misteri hantu ini. Kior akhirnya mengambil satu kesimpulan super simple. Dia harus menghancurkannya sekarang juga. Kior langsung menembakkan panah sihir andalannya. Tapi kagetnya bukan main. Saat serangannya ambiar begitu saja. Kior melongo parah. Karena ini artinya mana si monster jauh lebih besar darinya. Nah, perhatikan baik-baik bagian gila ini.
Tiba-tiba monsternya menghilang dari pandangan. Bikin Kior panik karena dia sama sekali tidak tahu serangan kejutan apa yang menantinya. Sedetik kemudian, monsternya muncul di belakang dan melancarkan tebasan super maut. Korn nyaris gagal menghindar dan akhirnya terluka parah. Detik itu juga, dia langsung sadar sedang berhadapan dengan monster level boss yang tidak bisa dikalahkan satria biasa. Dari tebakannya, minimal butuh bangsawan tingkat rendah buat menang. Keringat dingin langsung bercucuran deras di wajahnya. Karena ketemu monster buas begini di desa terpencil, jelas di luar nalar. Sadar situasinya makin gawat, Korn pasrah dan merasa tamat sudah riwayatnya. Tapi dia sama sekali menolak mati sendirian. Dia berniat menyeret monster itu ke neraka. Bersamanya, Korn mulai memusatkan semua sisa mana ke tangannya, siap menusuk monsternya. Tepat saat dia diterkam, benar saja, monsternya melompat ganas. Korn pun ikut maju, siap mati syahid demi menumbangkannya. Tapi tepat sebelum monster itu mengenainya, sebuah ledakan sihir epik tiba-tiba muncul dari kejauhan dan langsung membelah monster itu, mengalahkannya dalam satu serangan. Mematikan, wajah Kiran langsung kelihatan super lega. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara yang sangat familiar dari belakang. Bertanya, apa dia baik-baik saja? Quran menoleh kaget. Sama sekali tidak percaya kalau Tren ternyata seorang penyihir. Tren mengangguk santai. Lalu kan protes. Kenapa dia merahasiakannya? Tren cuma diam. 1000 bahasa. Korn lalu mengganti pertanyaannya. Kenapa Tren repot-repot menyelamatkannya? Padahal dia bisa saja kabur. Akhirnya, Tren buka suara, dan alasannya, ini mundur sedikit ke kejadian malam. Sebelumnya, saat Kan pulang, membawa hasil buruan. Waktu itu Tren bertanya, ngapain sok jadi pahlawan? Padahal skillnya bisa buat cari cuan banyak. Korn malah menjawab kalau warga desa itu sangat kasihan. Hidup di perbatasan tanpa perlindungan layak. Tren mengingatkan itu bukan urusannya. Tapi Kiran membalas kalau dirinya adalah penyihir pewaris kekuatan dewa yang suci. Jadi wajar dong kalau dia wajib melindungi rakyat jelata. Quran mengaku, tidak semua penyihir sepemikiran dengannya. Karena tiap orang punya jalan ninjanya masing-masing. Kembali ke masa kini, Tren mengulangi kata-kata keren Quran tentang jalan hidup pilihan mereka. Tiba-tiba, monster gila itu menyerang lagi. Untungnya, mereka berhasil menghindar ke samping. Di saat yang tepat, Quran panik dan bilang kalau monster ini mustahil dikalahkan kecuali oleh penyihir kelas bangsawan. Tanpa basa-basi, Tren menyuruh Korn lari untuk memberitahu kepala desa agar segera evakuasi. Sementara dia menahan sang monster. Dalam hati, Korn cemas banget Tren bakal tewas konyol. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah itu. Tren malah menyuruhnya santai saja. Karena kalau serangan sebelumnya kena telak, urusannya pasti beres. John langsung melotot syok. Karena ini artinya Tren secara tidak langsung bilang kalau serangan tadi belum pakai kekuatan penuh. Korn benar-benar takjub. Karena level Tren ini sudah setara bangsawan elit, atau malah lebih gila lagi. Korn melihat Tren mulai menyerap mana udara untuk serangan pamungkas. Nah, kalian sadar juga kan? Momen inilah Korn paham. Dia sedang berhadapan dengan sosok penyihir dewa yang sanggup menjungkir balikan seisi dunia. Di sisi lain, Tren emang niat gaspol karena dia penasaran dengan batas kekuatannya sendiri. Dengan mana yang meluap-luap gila, dia mengumpulkan banyak batu melayang sebagai peluru maut mematikan. Curan langsung teriak kalau dia ogah membiarkan Tren bertarung sendirian. Karena sehebat apapun bakatnya, hantu itu tetap saja lawan yang super merepotkan. Awalnya Curan nekat mau bantuin, tapi dia langsung kena mental saat Tren melepaskan serangan pertama yang brutal abis. Dia langsung sadar kalau kehadirannya di situ malah cuma bakal jadi beban tim. Mending dia menonton bakat gila Tren bersinar. Serangan Tren bikin ledakan dahsyat, tapi pas debunya hilang, hantunya masih asik berdiri. Tren kaget setengah mati. Lalu Kor berteriak memberitahu kalau hantu penasaran tidak mempan serangan fisik.
Tren yang bingung langsung nanya cara menumbangkannya gimana dong? Korn dengan cepat menjawab, kalau satu-satunya cara membunuhnya cuma pakai sihir api atau petir. Tren menuruti tips Maut Korn dan mencoba membakarnya. Tapi nihil hasil. Kaor langsung menegur caranya yang salah. Kuran sampai geleng-geleng kepala. Masa Tren sama sekali tidak paham teori dasar penyihir. Logikanya, untuk menyalurkan sihir ke makhluk hidup, butuh proses yang tepat sesuai buku panduan. Detik itu, Korn mulai sadar. Jangan-jangan Tren pelakunya yang membunuh monster itu, tapi lupa menyerap mananya. Hantu itu terus ngamuk brutal, mengincar nyawa Tren. Tapi, sang Master Korn akhirnya paham. Satu fakta, kocak. Ternyata Tren seumur hidupnya belum pernah menyerap mana. Korn langsung ngasih instruksi. Jangan langsung dibakar, tapi ciptakan apinya dulu, baru ditembakkan. Tren mengikuti saran Pro Quran dan mulai membentuk bola api di telapak tangannya. Bagi penyihir, bikin api itu sih gampang banget, tapi mengendalikannya itu loh yang super susah. Karena butuh latihan khusus. Quran malah melongo parah. Melihat Tren bikin bola api santai banget. Kayak tanpa beban. Tren langsung melemparkan apinya ke hantu itu, memperbesar kobaran mematikan begitu, mengenai targetnya. Hantu itu menjerit kesakitan. Kyorn berteriak heboh, menyuruhnya terus pompa mana ke apinya, agar tidak padam. Karena mereka harus membakar makhluk sialan itu, sampai jadi debu. Tren menahan kobaran apinya, dengan wajah tanpa dosa. Sampai si hantu beneran gosong, jadi kerangka hangus. Kaor ternganga bengong. Tidak percaya, mereka baru saja menang melawan musuh. Level neraka. Kyorn merinding. Hantu sekelas bangsawan sukses dibantai habis sama bocah gembala. Gunung. Tren lalu. Dengan polosnya nanya, apa sudah selesai? Korn langsung menyuruhnya menyerap mana monsternya. Kalau tidak mau, hantunya bangkit lagi. Tren makin bingung dan nanya, caranya gimana woi? Korn menjelaskan, kalau dia cukup membayangkan sedang menyedot sesuatu ke dalam dirinya. Tren cuma mengangguk paham dan mengulurkan tangannya. Dan boom, energi mana meluncur keluar dari mayat monster, langsung masuk full ke tubuhnya. Jor menyeringai dan bilang Tren bakal merasakan sensasi, kenikmatan gila, dan Tren mengaku, awalnya dia tidak percaya. Jorn sampai nanya lagi, apa ini benar pertama kalinya? Dan Tren santai jawab iya. Jadi, kita sepakat, kelanjutannya bakal lebih epik kan? Sini kumpul bro. Kita tonton karakter utama kita yang gila ini. Normalnya mana itu tumbuh lambat? Dan cara tercepat, ia bunuh monster atau penyihir. Tapi yang bikin merinding, ini baru pertama kalinya, Tren nyerap mana loh? Dan dia udah bisa pakai sihir selevel dewa begini. Kayan langsung sadar, kalau potensi bawaan Tren ini emang gak ngotak. Tiba-tiba Kayan manggil nama Tren. Dia minta maaf banget atas kelakuannya yang kasar, dan nanya dia dari keluarga bangsawan mana. Tren dengan santai nyuruh Korn lepas tangan bajunya yang luka duluan. Dan Korn kaget abis dengarnya. Mereka balik ke rumah Tren, dan setelah bersihin lengannya dan masangin perban di sana, Korn minta maaf karena udah bikin Tren pusing. Tapi, Tren ngingetin si paman ini, kalau dia udah bilang berkali-kali kalau dia bukan dari keluarga bangsawan elit. Secara dia cuma tukang gembala domba yang bapaknya aja dia nggak tahu siapa. Korn terus nanya, kenapa orang sekuat dia malah jadi gembala doang? Kior ngeyakinin Tren kalau dia sama sekali nggak bermaksud ngeremehin dia. Tapi dia kasih tahu kalau kerjaan itu nggak cocok banget buat dia. Tren curhat kalau itu permintaan ibunya. Jelasin ke Kiran kalau ibunya bilang bangsawan itu cuma manfaatin penyihir, terus dibuang gitu aja. Habis dengar ini, Kuran bilang ke Tren kalau ibunya itu bijak banget. Tren kaget dong, karena dia ngira Kior bakal nyebut ibunya mak-mak lebay. Tapi Kon kasih tahu kalau ibunya emang pintar. Dia jelasin kalau penyihir itu punya kekuatan besar, dan ini pasti ngundang ribut. Dia lanjutin, beberapa tahun lalu ada perang gede banget antar keluarga bangsawan elit. Dan itu tuh perang parah antara keluarga Arabian, tempat dia ngabdi,
ngelawan keluarga besar Zahar. Dia ngungkapin kalau banyak banget yang gugur di perang ini. Karena dari sekitar 3.000 satria, Arabian, lebih dari 900 orang tewas. Apesnya, semua orang terdekat Korn masuk dalam daftar korban. Korn nyebutin mereka yang mati di perang itu. Dan ini termasuk istri sama anak kesayangannya. Kjorn bilang kalau cuma dia yang tersisa. Makanya ibunya, tren itu ada benarnya juga. Soalnya nyawa satria itu bisa melayang lebih gampang dan lebih sia-sia dibanding rakyat jelata. Sekalipun, walaupun begitu, dia ngasih tahu kalau ibunya salah soal satu hal nih, yaitu soal bakatnya. Coba kalian perhatiin baik-baik bagian ini. Tren bingung dan Korn jelasin kalau dia itu cuma satria pas-pasan. Tapi Tren malah bisa numpas monster yang bahkan dia aja nggak sanggup. Kak, ngasih tahu Tren kalau potensinya itu setara sama bangsawan loh. Bukan cuman satria ecek-ecek. Malahan dia bilang kalau bakatnya itu level papan atas. Tren terus bilang ke Karen kalau ibunya pernah bilang kalau bapaknya itu seorang satria. Tapi sekarang dia ngerasa itu pasti cuma bohong doang. Tapi Korn ngejelasin ke dia kalau ada anak bangsawan yang lebih ampas dari satria. Sementara ada juga anak satria gila yang bakatnya selevel bangsawan. Kal lalu bilang ke Tren kalau mendingan dia cabut aja dari bukit ini. Terus pas Tren nanya alasannya kenapa, dia jawab kalau manusia itu butuh lebih banyak bangsawan dan satria. Usut punya usut. Manusia itu belum jadi predator puncak. Karena ras lain yang dulu ditendang sama para dewa masih ngintip cari peluang buat bangkit lagi. Di tengah ancaman, kehancuran kayak gini, para bangsawan malah asyik perang sendiri. Quran bilang ke Tren kalau ini alasan utama mereka butuh bangsawan kuat dan baik hati kayak dia. Kor jalan ke arah pintu. Terus nanya apa Tren benar-benar puas hidup cuma jadi penggembala domba. Tren mikir bentar, dan dia nanya balik ke Korn. Apa untungnya kalau dia nekat turun gunung dan koran? Langsung jawab, kalau semuanya murni, tergantung kemauan dia. Korn nyebutin, kalau hal kayak ketenaran, sampai keluarga, itu emang susah didapat. Tapi ya, bebas dia mau ngayal gimana. Pas Korn keluar rumah, dia bilang Tren bisa aja jadi petualang kayak dia, basmi monster yang ngancam warga, atau jadi penjelajah yang pergi ke tempat misterius. Malahan, dia bisa banget minta diadopsi ke keluarga bangsawan dan mulai milih jalan kekuasaan yang gila. Tren ngikutin Kior dan bilang kalau omongan paman ini ada benarnya juga, karena pasti bakalan lebih seru buat keliling dunia luar daripada cuman ngurusin domba di atas bukit doang. Tren akhirnya ngaku kalau buat pertama kalinya dia ngerasa kepo banget sama dunia luar. Di sisi lain, Quran, jujur, kalau dia mungkin udah ngasih harapan yang bikin beban. Tapi dia janji, bakal terus dukung Tren pakai semua cara yang dia bisa. Tiba-tiba, Quran nanya soal kemampuan garis keturunannya. Tapi, Tren asli nggak paham sama sekali. Maksudnya apaan? Quran langsung minta maaf karena udah asal nanya. Soalnya dia benar-benar lupa kalau bocah ini gak ngerti apa-apa soal sihir. Kjorn terus ngejelasin kalau kemampuan keturunan itu bakat bawaan yang diwarisin bangsawan dari leluhur mereka. Bangsa Freyan. Dia bilang kalau punya kekuatan keturunan, itulah yang bikin beda satria sama bangsawan asli. Kaor terus nanya, apa ada mantra yang kerasa gampang banget pas dia pakai sihir? Atau mungkin dia emang punya kemampuan super ngeri yang bahkan nggak butuh sihir sama sekali. Tren terus cerita kalau penciumannya tajam dan dia jago banget main lempar batu. Kjorn ngasih tahu kalau daya ciumnya itu bisa aja dihitung sebagai kemampuan garis keturunan dan ngelempar senjata juga salah satu ciri khas keluarga Arabian. Dia bilang kalau itu sih kemampuan pasaran. Tapi Karen nyuruh Tren buat cerita lebih banyak. Habis ngebongkar semua kemampuannya,
tebakan kita berdua beneran kejadian nih. Tren nyadar muka Korn berubah drastis dari sebelumnya. Tren nanya alasannya. Dan Korn ngungkapin kalau dia akhirnya tahu Tren ini keturunan keluarga mana. Terus, Tren nanya itu, keluarga yang mana? Dengan nada dingin, dia bilang kalau itu salah satu keluarga elit. Keluarga Zahar. Musuh bebuyutan yang perang lawan keluarga Arabian. Pas Tren dengar fakta ini, dia langsung paham kenapa raut muka Korn berubah seram. Tren gak nyangka, dia malah dari keluarga yang paling dibenci sama Korn. Ini bikin Tren pusing, mikirin apa yang harus dia omongin ke paman ini. Di momen awkward itu, dia kepikiran buat minta maaf. Tapi terus dia sadar, kalau semua kejadian itu ulah anggota keluarga yang bahkan gak pernah dia temui. Yang artinya mereka itu jatuhnya cuma orang asing. Quran meratin muka paniknya Tren. Dan dia nepuk pundaknya santai. Bilangin jangan terlalu diambil pusing soal masa lalu. Karena toh bocah ini gak ikut-ikutan perang. Berdarah. Itu. Di saat yang sama, Tren mau ngomong sesuatu, tapi Kior motong dan bilang kalau ini urusan orang dewasa. Dia ngomong, kalau mereka terus balas dendam, darah dibayar darah. Perangnya gak bakalan pernah ada kelarnya. Selamanya. Tren terus nanya Quran, apa dia gak nyesel udah nyuruh dia turun dari bukit ini. Kiran jujur kalau misal Tren turun gunung buat ngejar kekuatan, ujung-ujungnya dia pasti bakalan gabung sama keluarga Zahar. Tapi dia ngeyakinin Tren kalau dia percaya sama sifat aslinya. Tren, plongo, gak paham. Maksudnya apa? Dan Quran bilang kalau dia itu ngebahas soal kebaikan hatinya yang udah bikin dia nekat nyelamatin Quran dari monster. Terus ditambah lagi, Tren berani ngungkapin identitas yang udah dia sembunyiin seumur hidupnya. Korn bilang, ada kemungkinan kalau orang sebaik Tren bisa berkuasa. Di keluarga Zahar, dia pasti bisa nyegah perang mengerikan itu kejadian lagi. Lalu, balik badan buat pergi. Nyuruh Tren gak usah mikirin hal ini terlalu berat. Karena toh Tren sendiri juga belum mutusin mau gabung keluarga Zahar atau enggak. Tren langsung ngehentiin dia. Bilang kalau sekarang pikirannya udah bulat dan dia pengen banget turun gunung. Korn muji keputusannya sambil senyum bilang kalau dia udah ambil langkah yang mantap. Tapi Tren ngomong kalau dia nggak bakal pergi sekarang juga. Dan dia kasih tahu Kor kalau dia baru turun pas lukanya. Jorn udah sembuh total. Jorn kaget banget dengar ini, dan dia ngakuin dalam hati kalau Tren ini emang orang baik. Singkat cerita, Korn duduk buat ngejelasin ilmu dasar ke Tren. Kasih tahu kalau mau pakai sihir, dia butuh mana. Makanya ini sering disebut sebagai kunci utama menuju kekuatan absolut. Dia ngomong ke Tren kalau ini bukan kekuatan yang maha kuasa banget, kayak namanya, tapi dia nekenin buat pakai sihir. Dia butuh mana yang cocok. Tren terus nanya, gimana sih standar mana yang cocok sama sihir? Dan Kurin ngasih tahu kalau susah gampangnya sihir itu umumnya ditentuin sama 3 hal. Yang pertama itu keturunan, yang kedua elemen bawaan, dan yang ketiga itu sebab akibat. Nah, yang pertama yaitu keturunan ini murni ditentuin dari darah bawaan pas dia lahir. Dan aturan ini berlaku buat mayoritas bangsawan yang bukan satria. Dia ngasih satu contoh dan bilang kalau bakalan susah banget buat Tren nyembuhin lukanya pakai sihir. Karena dia bukan keturunan Resta di selatan, yang bisa ngelakuin hal gila ini tanpa perlu latihan. Terus buat faktor yang kedua, yaitu elemen bawaan. Korn bilang, itu ibaratnya kayak kecocokan. Jadi sampai sini, kalian dan aku pasti makin gak sabar lihat aksi Tren. Ini konsep, di mana penyihir gampang ngelakuin hal yang mereka suka. Contoh nyatanya itu, gimana dia bikin bola api seakan dia melempar batu. Tren setuju banget. Bilang kalau dia repot bikin api dari nol. Kecepatan dan kekuatannya pasti ampas. Terakhir, ini soal hukum sebab akibat. Tapi dia ngaku masih gagal paham. Kyoran nanya apa jadinya. Kalau Tren bunuh, dia langsung pakai mana? Kalian pasti penasaran juga kan sama jawabannya? Tren bilang,
Paling cuma ada cahaya aneh dari kepalanya terus. Ya udah, kelar. Kyoran ngejelasin. Nah itu dia. Contoh nyata, kalau hukum sebab akibatnya bolong. Kyoran naruh tangannya di atas gelas di meja, dan tiba-tiba isinya mendidih heboh. Terus, dia kasih tahu kalau hal konyol ini terjadi saat nggak ada sebab yang masuk akal buat hasil yang dimau. Apalagi kalau tujuannya kelewat susah. Tren langsung nyambung dan bilang kalau dia udah paham celahnya. Intinya, kalau mau habisin orang, dia cukup bikin penyebab kematian yang masuk akal. Kayak nembakin api beneran, daripada buang-buang mana. Cuma buat ngarep musuhnya mati sendiri. Tren langsung praktek nyalain api di gelas itu. Sambil bercanda, dia bilang, mending bunuh Kyor. Pakai cara itu aja. Soalnya, lempar bola api rasanya jauh lebih wajar dan hemat tenaga dibanding bikin musuh tiba-tiba kebakar. Kyor senyum, bangga dengar penjelasan Tren yang kelewat pinter ini. Sampai bilang, dia mending jadi dosen aja daripada penyihir. Tren santai aja balas. Kalau dia emang bisa ngendaliin hewan semaunya, tapi dia penasaran. Kenapa monster sihir butuh hukum sebab akibat? Jorn jawab itu gara-gara mana mereka. Dan mulailah obrolan panjang, super membosankan, soal teori sihir. Ujung-ujungnya, Korn kasih tahu kalau keturunan Zahar punya sihir spesialis buat ngendap-ngendap dan melacak musuh. Dia nantangin Tren buat langsung nyobain jurus itu sekarang juga. Dan tentu saja, Tren setuju. Tren fokus niat biar nggak kelihatan, dan bikin Ki Jorn melongo, karena dia beneran berhasil tembus pandang. Pas Tren muncul lagi, Jorn kelihatan panik, dan ngaku, udah lama banget nggak ngelihat jurus ngeri kayak gitu. Dia cerita, kalau ini tuh jurus yang paling ditakuti sama satria Arab pas zaman perang dulu. Tapi tetap aja, Korn ngingetin Tren, kalau jurus ini bukan jurus kebal. Walaupun kelihatannya sakti banget. Kiran lanjut nawarin mau ngajarin metode latihan sihir lagi. Sampai Tren heran dan nanya, kok dia berani ngajarin banyak hal ke penyihir musuh? Kyoran nyengir. Bilang kalau dia udah nyelamatin nyawa Tren. Dan dia emang percaya sama sifat baiknya. Gak lama setelah itu, Tren turun ke desa buat ngasih tahu warga soal rencana. Mau jual domba? Dombanya terus cabut. Dia bahkan udah beres-beres barang. Bikin kepala desa jantungan. Dan protes keras. Kenapa dia ambil keputusan nekat tanpa ngobrol dulu sama warga di sana? Tren dengan santainya nyuruh bapak itu urus sendiri, cari penggembala baru. Soalnya, ini kan barang-barang dia. Jadi, bukan urusan orang lain. Tapi, dia maksa mereka buat beli domba itu dengan harga pas. Coba deh, kalian perhatiin ini. Ancamannya kocak parah. Kalau nggak mau bayar, dia bakal lepasin semua dombanya gitu aja. Tren bilang silakan aja. Mereka repot-repot nangkep dombanya nanti. Tapi dia super yakin warga bakal setengah mati ngejar domba gila itu. Kepala desa cuma bisa garuk-garuk. Kepala frustrasi. Tapi dia tahu betul, Tren pantang jilat ludah sendiri, jadi percuma aja ngelawan. Akhirnya si kepala desa pasrah bayar dombanya. Sambil nyuruh dia pergi jauh. Setelah drama kelar, Kaor dan Tren lanjut jalan. Tapi Tren tiba-tiba ingat, warga desa masih utang uang ganti rugi ke Kaor. Tapi santai. Kak bilang, dia ogah nagih uang itu. Karena toh Tren yang udah capek-capek beresin monsternya. Nggak lama setelah jalan bareng, mereka sampai di sebuah persimpangan. Dan Kaor bilang, disinilah mereka berdua harus pisah. Dia minta maaf karena nolak tawaran jalan bareng. Soalnya dia emang anak indie yang suka sendirian. Tren senyum dan bilang gak masalah. Terus ngucapin terima kasih buat semuanya. Akhirnya, mereka pamitan. Dan Tren ngarep banget mereka bisa ketemu lagi suatu saat nanti. Pasca mulai ngilang dari pandangan. Tren mendadak sadar kalau selama ini dia kangen banget punya sosok ayah. Tren pun lanjut jalan lagi. Dan pas asyik lewatin padang pasir, dia malah ngelihat gerombolan orang aneh dari jauh. Dia jadi mikir, apa ini? Rombongan pedagang keliling antar desa.
Tren nekat nyamperin buat nanya arah. Gerombolan itu awalnya ngegas ngira Tren mau ngajak ribut, tapi dia buru-buru jelasin kalau dia cuma musafir kesepian yang butuh petunjuk ke kota terdekat. Mas-mas pakai penutup mata so asyik. Nyuruh dia ngikutin jalan asal mereka tadi. Dan bilang dia bakal sampai ke kota bernama Murai. Tren langsung lega dan minggir sambil makasih ke rombongan itu. Tapi pas dia mau jalan, si mas mata satu nyetop dia. Bilang info tadi nggak gratis. Dan Tren harus bayar pakai barang berharga. Sebagai gantinya, dalam sekejap mata, rombongan itu udah ngepung dia dari segala arah sambil pamer senjata. Barulah Tren sadar betul kalau dia lagi apes, ketemu perompak. Dan si bos mata satu ngingetin kalau mereka ada di antah berantah di mana mayat hilang itu hal biasa. Dia maksa Tren nyerahin semua barangnya, mumpung mereka lagi berbaik hati. Karena bunuh orang cuma bakal bikin mereka tambah repot dan capek. Nah, momen ini pasti bikin kita semua senyum jahat. Tren malah nantangin balik. Bilang, karena mereka penjahat, tukang bunuh. Mending dijadiin samsak latihan sihirnya. Senyum psikopatnya sukses bikin preman. Preman itu merinding ketakutan. Tapi dasarnya preman ngeyel. Mereka malah maju karena ngira Tren cuma banyak bacot. Cukup sekali kibas tangan. Tren manggil angin topan yang bikin mereka terbang melayang. Tren ikutan kaget. Pas nyadar, dia bisa bikin badai segede itu. Padahal irit mana, preman-preman itu encok di tanah. Bingung habis ditabrak apa. Dan santainya, Tren malah ngeluarin botol minum labunya. Dia narik air dari botol itu. Diubah jadi panah mematikan buat nusuk badan si preman. Kocaknya, Tren malah ngerasa kurang puas. Dan mikir, kalau lempar batu tuh, jauh lebih kuat dan cepat. Melihat temannya tumbang. Si bos preman sadar, dia cari mati. Langsung nangis, sujud minta ampun ke Tren. Dia janji bakal kasih apa aja asalkan dibiarin hidup. Tapi pas bosnya sibuk ngemis, anak buahnya malah niat nusuk Tren dari belakang. Baru aja mau nyerang, Tren injak tanah. Nyiptain duri pasir raksasa yang langsung nembus mereka semua. Bos preman itu cuma bisa bengong pucat pasi melihat kiamat kecil ini. Tren nyamperin si bos dan bilang dia cuma punya satu pertanyaan penting. Dan si bos ngangguk ketakutan. Siap, jawab apa aja. Tren nanya dengan heran. Kenapa mereka nekat nyerang tanpa rencana? Padahal jelas-jelas mereka tahu dia bisa aja penyihir sakti. Si bos nunduk dan jawab polos. Kalau Tren dari tadi kelihatan cupu dan nunduk terus, walau udah dibentak kasar. Ditambah lagi, Tren tetap sopan banget pas ngajak ngobrol. Jadi, mereka pikir dia cuma orang desa biasa. Tren ngangguk sambil makasih ke si bos. Bilang kalau alasan konyol tadi ngajarin dia satu pelajaran berharga. Bos preman itu masih sibuk nangis, ngarep dibiarin hidup. Tapi pas ngedongak, maut udah di depan mata. Ingat, petuah Kor dulu di gunung. Kor nekenin Tren buat jangan pernah kasih ampun ke sampah macam preman. Soalnya mereka nggak bakal ragu nyakitin orang lain. Tren paham banget kalau dia kasihan dan ngelepas satu preman ini, korbannya bisa jadi puluhan orang baik nanti. Tren beresin urusannya, siap-siap cabut dan balik ambil jalan arah markas para perompak tadi. Tapi pas asyik jalan santai, otak Tren mulai kepikiran kalau dia baru aja ngekill orang beneran. Walaupun ngerasa agak nyesek dan bersalah di hati, dia tahu ngelepas preman itu bukan jalan keluar. Karena Ca udah ngewanti-wanti dengan keras. Habis jalan kaki ngelewatin gurun gersang, sambil merenungin nasihat Korn berulang kali, Tren akhirnya sampai di dunia yang baru banget. Dari atas bukit, dia asyik ngelihat kota kecil Marai di kejauhan. Dan jujur aja, menurutku, petualangan sesungguhnya baru mulai di sini. Pas masuk, dia syok berat lihat lautan manusia karena ini pengalaman. Ngelihat orang sebanyak ini, kumpul bareng. Tren Cenggo maksimal lihat bangunan-bangunan mewah yang beda banget sama gubuk di desanya. Buat anak kampung, kayak Tren, aura kotanya kerasa banget. Tren langsung nyamperin abang Kang Buah buat sekadar say hello.
Si abang udah GR, ngira dapat pelanggan, tapi Tren dengan polosnya bilang dia nggak niat jajan. Dia cuma ingat omongan Cha. Kalau hal pertama, pas nyampe kota itu, nyari penginapan. Tren nanya ramah ke abang itu, di mana lokasi penginapan terdekat. Tapi si Kang Buah malah ngusir jutek, nyuruh Tren minggir sana kalau emang nggak niat beli buah dagangannya. Tren garuk-garuk, kepala bingung sama kelakuan songong si abang. Dikiranya, nanya jalan itu harus pakai syarat wajib beli buah dulu. Akhirnya Tren nunjuk satu apel dan langsung nanya, "Sini, ngumpul bareng gua. Kita bakal nonton petualangan gokil." Mulai dari penjual yang minta 2 dupit, tapi Tren malah keluarin koin. Beda yang bikin dia ketahuan sebagai orang luar. Untungnya, si penjual bilang, "Boleh, bayar pakai koin lain." Nah, waktu mau nyerahin uang, Tren sekalian nanya letak penginapan terdekat. Si paman penjual langsung nunjuk jalan lurus, ngelewatin toko cap shop, lalu disuruh belok kiri. Dia juga bilang kalau bangunannya punya atap biru dan merupakan penginapan paling besar di kota ini. Sesuai petunjuk tadi, Tren sampai di sana dan langsung disambut sama resepsionis cantik bernama Lena. Tren nanya berapa harga sewa kamar per malam, dan Lena jawab harganya 16 dupit. Tren setuju buat bayar, tapi dia nambahin kalau ada satu hal yang bikin dia penasaran. Dia nanya, apa ada monster di sekitar sini yang punya harga buronan? Awalnya, Lena bingung dengar pertanyaan itu. Ya wajar sih, Tren nanya gini, karena dia harus bunuh monster buat nyerap mana mereka. Terus selain itu, berburu monster juga bakal ngasih dia banyak uang, kata Korn. Tren sadar. Lena diam saja dan nanya kenapa. Lena malah jawab, kalau di dunia ini tidak ada yang gratis. Jadi, kalau mau info, Tren disuruh pergi ke balai kota. Tapi si cowok polos ini sama sekali tidak tahu apa itu balai kota. Lena jelasin, kalau itu tempat ngurusin urusan publik. Dan petugas di sana dibayar sama penguasa kota. Tapi Lena bilang, mending besok saja. Karena jam segini pasti sudah tutup. Besok pagi, dia bisa balik ke sana, karena disitulah tempat buat cari info buronan monster. Lena lalu nanya, apa Tren ini pemburu monster? Tapi, kocaknya, Tren sama sekali tidak paham maksudnya. Lena jelasin, ada rumor kalau orang biasa yang berburu monster itu bisa berubah jadi penyihir. Jadi dia mikir, Tren mau jadi penyihir. Tiba-tiba, seorang pria aneh bernama Madden, yang ternyata pemburu monster, muncul di belakang Tren dan bilang kalau ucapan Lena barusan itu memang fakta, karena dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kelihatannya Lena dan Madden ini sudah saling kenal, dan Lena kaget banget pria itu masih hidup. Madden sombong banget bilang, kalau dia sudah janji, tidak bakal mati sebelum sukses jadi penyihir. Tren jadi makin penasaran sama omongan Madden, dan minta dia cerita lebih detail lagi. Madden ngejelasin kalau penyihir itu tambah kuat dengan cara ngebantai monster. Nah, prinsip yang sama berlaku buat orang biasa yang bunuh monster. Artinya, mereka juga bisa jadi penyihir. Madden bilang, dia dan timnya juga lagi berburu monster demi jadi penyihir. Tren dengan semangat nanya apa ada anggotanya yang sudah jadi penyihir, tapi Madden jawab, belum ada. Dia nyebutin kalau di kota ini cuma ada penyihir Lord dan 3 bawahannya. Karena Tren bilang, dia juga berburu. Sekarang, perhatikan baik-baik momen ini kawan. Madden malah ngeledek Tren, karena bajunya super gembel dan tidak bawa senjata. Tapi, Tren balas, bilang kalau dia punya, lalu ngeluarin ketapel buluknya. Madden langsung takjub melihat betapa jeleknya ketapel itu. Karena kelihatan banget, sudah sering dipakai. Tren ngaku kalau ketapel ini emang andalannya buat nembakin peluru seukuran telur dengan super cepat. Madden lalu ngomong ke Tren kalau dia bisa berburu monster rubah atau kelinci pakai ketapel itu. Madden bilang timnya kebetulan lagi butuh 1 penembak tambahan dan nanya apa Tren tertarik buat gabung. Tapi seperti yang ditebak, Tren menolak tawaran itu dengan sopan dan berterima kasih. Malam harinya, Tren rebahan di kamarnya,
sambil mikirin betapa gila hari ini. Dia sampai mikir ke depannya bakal ada kejadian. Apalagi, karena dia dulu tidak percaya bakal benar-benar keluar dari desa. Waktu Tren lagi asyik mainin sihirnya, instingnya sadar. Ada orang yang mengendap-endap. Dia langsung loncat dari kasur dan nanya dengan tegas, siapa yang ada di luar? Ternyata, Kaur pernah pesan buat selalu waspada. Bahkan pas di penginapan sekalipun, karena kota itu tidak 100% aman. Tren bersiap menyerang sambil jalan buka pintu. Kejutannya. Yang berdiri di depan malah Lena yang mendadak nanya hal aneh, seolah-olah mastiin. Tren sudah tidur? Atau belum? Lena bilang, dia datang buat menghangatkan Tren, karena udaranya lumayan dingin. Tren yang polosnya kebangetan, jadi bingung dong, sama maksud omongan Lena. Terus, Lena pelan-pelan menyentuh dadanya, seakan ngode keras, kalau tawarannya itu asli. Tapi Tren beneran loadingnya lama banget. Lena akhirnya frontal bilang, dia rela ngelakuin apa aja demi sedikit uang. Terus, kocaknya Tren malah nanya, gimana kalau dia tidak mau apa-apa? Kalian pasti ngakak juga kan? Lihat ini. Lena memegang bahu Tren, bilang, jangan bohong, karena wajahnya tidak bisa menipu. Tapi, ekspresi wajah Tren mendadak, jadi dingin merinding. Soalnya dia ingat peringatan Kaur buat tidak main gila sama cewek penginapan, karena gampang kena penyakit. Walaupun penyihir itu kebal sama segala macam penyakit mematikan. Masalahnya adalah dia bisa nularin penyakit itu ke cewek lain kalau ceroboh. Kioran pernah bilang, jangan sampai nafsu sesaat bikin dia menyesal selamanya. Akhirnya, Tren nolak mentah-mentah dan bikin Lena cabut dengan ngambek berat. Kejadian ini bikin Tren sadar kalau hidup di kota itu keras. Dari penjual toko buah yang pelit sampai Lena yang matre abis. Tren balik rebahan di kasur sambil mikirin gimana caranya. Orang-orang ngasih harga buat hal sekecil apapun. Kota ini emang super dingin dan tanpa ampun. Di tempat lain, anak buah Maden heran kenapa bosnya mau rekrut Tren yang kelihatannya lemah banget. Salah satu dari mereka bahkan ngejek Tren itu songong dan cuma cocok jadi umpan monster. Maden langsung diam dan bilang kalau Tren ngingetin dia sama masa mudanya. Rupanya, Maden diam-diam khawatir lihat senjata buluk yang dipakai Tren. Maden cuma pengen Tren ikut timnya, biar bocah itu bisa bertahan hidup lebih lama. Anak buahnya sampai tidak percaya betapa baiknya hati bos mereka ini. Dan lucunya, mereka tidak sadar kalau Tren sebenarnya bisa dengar percakapan itu dari kamarnya. Tren langsung tersenyum tipis karena sadar kalau ternyata kota ini tidak 100% kejam. Seperti bayangannya. Pagi harinya, Tren meluncur ke balai kota dan ketemu petugas yang super jutek. Dia bilang mau berburu monster. Tapi tatapan sinis si petugas malah ngingetin Tren sama pesanca kalau dunia ini tidak bakal ramah sama dia. Dulu Tren nanya alasannya ke Korn, dan Kaur jawab santai. Ya karena dunia tidak punya alasan buat ramah. Dia bilang, kalau satu-satunya cara biar orang-orang hormat adalah dengan nunjukin identitasnya sebagai penyihir. Biar mereka semua tunduk. Si petugas yang jutek tadi lalu ngasih sebuah buku ke Tren. Nyuruh dia baca baik sebelum diambil. Tren sadar itu adalah monster gagak. Dan si petugas nantangin buat bawa balik mayatnya kalau emang berhasil dibunuh. Pria itu juga ngingetin, kalau bunuh monster tanpa nyerap mananya, bisa bikin monster itu berubah jadi hantu. Tapi Tren sih udah tahu. Petugas bilang, hukuman buat pelanggaran ini adalah eksekusi mati. Tren lalu nanya apa para satria tidak ikut berburu. Dan si petugas bilang, satria tidak punya waktu luang buat hal receh ginian. Intinya, tugas utama satria itu menjaga keamanan kota. Sedangkan berburu monster di luar itu, jatah orang-orang kere, kayak Tren. Tren bodoh amat sama bacotan petugas itu dan langsung cabut berburu. Petugasnya sih yakin Tren bakal mati. Tapi, tidak lama. Setelah itu, Tren santai balik, bawa mayat monster gagak yang dadanya bolong gede. Bikin para petugas melongo, tidak percaya. Mereka makin kaget melihat Tren bisa bawa balik mayat monsternya dalam waktu yang super singkat. Mereka nanya apa? Dia beraksi sendirian?
dan Tren mengangguk santai. Daripada buang waktu debat, Tren langsung nagih uang bayarannya. Salah satu petugas buru-buru ambil uang ke meja kasir, dan pas nyerahin uangnya, dia nyaranin Tren istirahat karena pasti capek banget. Para petugas beneran kebingungan, karena hasil buruan Tren itu mulus banget. Sampai hampir semua bagiannya utuh. Tiba-tiba, petugas jutek tadi nyadar kalau Tren belum juga pergi dari sana. Dia nanya, "Ngapain masih di sini?" Dan Tren dengan santai nanya apa masih ada monster lain yang bisa diburu. Jawaban ini bikin para petugas syok, karena mereka tidak percaya Tren masih punya tenaga buat berburu lagi. 3 hari berlalu, Tren udah ngebantai 30 monster, dan Lena menghidangkan menu paling enak di penginapan. Lena bilang, dia yakin banget Tren udah tajir melintir sekarang. Tapi Tren balas ngomong kalau uang bukan tujuan utamanya. Intinya, target utamanya adalah mana dari para monster. Berkat hal itu, dia tambah overpower. Gue yakin kalian sependapat. Progres bocah ini gila banget kan? Tren sadar kapasitas mananya melonjak drastis sejak awal ketemu Korn, tapi dia tahu. Sini gue ceritain kelanjutannya. Bosen farming monster lemah, Tren lagi asik ngabisin makanannya. Dia sampai mikir porsi ini banyakan. Kayak ada yang nambahin diem. Padahal, kata orang, dia doang yang rakus makan semuanya. Tren langsung muji kokinya. Katanya sih, masakannya enak banget. Si koki girang dan janji bakal bikin yang lebih mantap lagi buat dia. Besok, pas Tren mau balik kamar, ditarik dari belakang sama kroconya Midan. Si preman ini malah malak minta duit. Soalnya, denger-dengar, Tren lagi panen cuan gede. Akhir-akhir ini, emang cari mati nih orang. Nggak pakai debat, Tren langsung ngasih tamparan super pedes ke muka si preman. Teman-temannya pada melongo, kaget. Satu temennya nyoba mukul balik. Tapi dengan gampang banget dihindarin sama Tren. Tren balas nonjok, mukanya telak. Preman pertama ngamuk bawa kursi, tapi diblok santai. Terus Tren nyentil kepalanya. Sampai itu orang terbang. Lena yang lihat langsung teriak heboh, marahin mereka semua. Lena ngamuk, ngelarang keras. Ada yang berantem di penginapan. Gak lama, Midan muncul depan pintu Tren, nunduk minta maaf atas kelakuan anak buahnya. Dia bilang, udah ngomelin mereka habis-habisan kok. Midan janji kejadian ini nggak bakal keulang. Terus curhat deh, kelompok mereka lagi bokeh parah. Makanya anak buahnya pada iri lihat Tren bawa pulang duit sebanyak itu. Midan langsung teriakin 2 curut itu buat minta maaf. Dan mereka nurut. Tren nanya, emang kalian semiskin itu? Midan jujur, kalau 3 hari lagi, mereka mungkin diusir. Nggak bisa bayar kamar. Tren tiba-tiba ngasih kantong duit, bikin Midan shock berat. Buat apa nih bos? Tren bilang, itu balasan atas kebaikan Midan yang sempat khawatir sama dia. Tren hargai niat baik Midan yang mau ngajak gabung. Midan beneran cengo. Dan nanya, kok Tren bisa tahu? Tapi seperti biasa, MC kita ini pura-pura budak aja dan cuek. Tapi tenang, di dunia ini nggak ada yang gratis. Tren minta bayarannya pakai informasi. Midan langsung senyum lebar, janji bakal bocorin semua hal yang dia tahu. Soalnya, cuman itu modalnya. Cari info mang. Keahlian dia. Besoknya, Tren pergi berburu lagi. Ini mungkin perburuan terakhirnya di sini. Karena Midan udah ngasih bocoran soal kota sebelah. Jadi, udah waktunya buat pindah haluan. Ternyata info dari Midan daging semua. Midan itu beneran orang baik. Meski jam terbangnya belum setinggi Kaur. Sifatnya yang masih murni dan baik hati, bikin Tren lumayan respek sama dia. Tiba-tiba, Tren nyium bau aneh. Tahan napas kalian. Momen ini agak tegang. Dia langsung lari ke arah bau itu. Berharap firasat buruknya ini salah total. Terus dia sampai ke lokasinya. Dan tebakannya bener, itu bau darah segar. Makin parah lagi, dia nemuin preman yang kemarin ribut sama dia udah mandi darah. Dan yang bikin lebih syok, pas dia noleh sedikit, mayat Midan tergeletak mengenaskan di tanah. Tren bingung.
Ini sebenarnya ada apaan sih? Tiba-tiba, satu kru yang lagi meregang nyawa maksa ngomong. Dia ngasih tahu Tren kalau pelakunya adalah seekor monster kelinci. Tren noleh, dan si kelinci laknat itu lagi natap dia. Tiba-tiba, monster itu lompat nyerang pakai kecepatan gila. Tren nyaris kena tebas, tapi beruntung bisa langsung ngehindar. Lolos di detik terakhir. Tren ngeluarin ketapelnya dan nembakin batu ke kelinci itu. Ajaibnya, si kelinci bisa ngeles. Tren sadar kalau monster kelinci ini udah hafal banget cara ngadepin serangan jarak jauh. Nggak mempan ditembak. Kelinci itu nyerang Tren lagi. Tapi kali ini, Tren nge-cheat pakai mode menghilang. Si kelinci auto celingak-celinguk kebingungan nyari mangsanya. Dan sebelum si kelinci sadar, ada bahaya. Tren muncul di belakangnya, nebas lehernya pakai belati. Tapi gila, kelinci ini masih bisa counter serangan yang bikin Tren kepental jauh. Monster ini beneran gak mau buang waktu sedikit pun. Kelinci itu ngejar lagi, maksa Tren buat ngilang kedua kalinya. Karena kesel, monster ini ngamuk buta, ngancurin pohon apa aja di depannya. Cuma buat nyari Tren yang sembunyi. Benar brutal. Akhirnya, monster itu kehabisan tenaga, teriak kenceng banget, terus mati kehabisan darah. Begitu mati, Tren langsung nyerap mananya. Pas lagi nyerap, dia sadar. Ada yang beda dari jumlah mana monster ini. Jauh lebih gila dibanding monster macan tutul di desa kemarin. Terus, cowok terakhir di tim Midan yang ngasih tahu soal kelinci tadi masih shock berat waktu sadar kalau Tren itu ternyata seorang penyihir. Tren ngangguk, tapi si cowok malah kepo. Kenapa identitasnya disembunyiin? Tren masa bodoh sama pertanyaannya, dan malah nanya apa mereka punya keluarga yang bisa dia kasih barang-barang ini. Dengan sedih, cowok itu jawab, nggak punya. Ini bikin Tren inget obrolan semalam. Pas Midan cerita soal kota besar bernama Orem. Katanya, Orem punya perpustakaan raksasa yang isinya ribuan buku. Tapi, kalian pasti nebak, masuknya susah kan? Yep. Cuma, penyihir yang boleh masuk. Selesai ngubur kru itu, Tren mantapin hati. Keputusannya udah bulat buat pergi ninggalin tempat ini. Oto ke Orem. Tren doain Midan. Istirahat dengan tenang. Pas sampai, Tren akhirnya paham kenapa Murai disebut kota kecil. Orem ini gedenya gak ngotak. Bisa nelan Murai bulat-bulat. Di gerbang kota, antrean masuknya panjang banget. Tren kaget. Mikir apa penjaganya lagi razia buronan. Tapi masuk akal sih. Ini kan kota besar. Pengamanannya pasti ekstra ketat. Giliran dia mau masuk, malah dicegat satpam. Katanya dia dilarang masuk gara-gara bajunya gembel abis. Si penjaga seumur hidup nggak pernah lihat orang yang pakaiannya sekotor ini mau masuk. Disuruh mandi dulu dong sama satpamnya. Setelah rapi dan dibolehin masuk. Tren langsung cus ke perpustakaan raksasa yang bikin dia melongo takjub. Karena saking gedenya bangunan ini. Tren mikir ini pasti dibangun pakai sihir. Di pintu masuk, lagi-lagi, dia dicegat penjaga rese. Mereka bilang perpus ini khusus penyihir. Tren dengan santai langsung bilang kalau dia itu penyihir, tapi penjaganya malah emosi ngira dia nipu. Salah satu penjaga nyodorin tangannya ke arah Tren buat ngetes. Dan tiba-tiba, dia ngerasain hal aneh dari tangannya. Quran pernah bilang, penyihir bisa ngerasain mana satu sama lain. Dari situ, ketahuan siapa yang levelnya lebih ngeri. Dan penjaga sok jago ini nyaris remuk gara-gara tekanan mana Tren. Tekanannya barbar banget, sampai dia lemes, jatuh ke tanah. Temennya panik, nanyain kenapa. Dia sih sok bilang gak apa-apa. Tapi di dalam hatinya, dia gemetaran. Ketakutan, dia sadar. Tren ini penyihir monster. Levelnya pasti bangsawan. Atau lebih. Penjaga itu buru-buru berdiri, ngenalin diri sebagai Kenya, satria dari keluarga Fultas. Tiba-tiba, jadi sopan nih orang, Kenya nanya Tren dari keluarga mana. Tapi Tren malah nanya balik. Emang wajib jawab buat masuk? Kenya bilang enggak. Tapi buat pakai perpus, harus ada izin dari ketua Fultas. Kenya ngomong mau ngontak keluarganya. Dan, anjir, Tren yang mikir ini proses gampang, malah mendadak diseret ke mansion Fultas. Berasa kena culik jalur elit,
dia langsung dibawa ke kolam gede. Di situ, para pelayan gercep mandiin dan gosokin badannya. Tren yang risih tingkat dewa, akhirnya nyuruh mereka berhenti. Dia pengen mandi sendiri aja. Tapi para pelayan itu malah nangis dan bilang, kalau mereka bakal dihukum berat. Kalau gagal, ngelayanin tamu penting. Ya udah, daripada panjang urusan, Tren pasrah, digosok-gosok sama mereka. Pas sudah selesai, dan Tren pakai baju bagusnya, pelayannya sampai terpana. Lihat muka tampannya, mereka mohon-mohon minta maaf. Tapi Tren bilang santai aja. Nggak ada yang salah kok. Lucunya, para pelayan malah makin panik. Dan mohon supaya dia berhenti ngomong bahasa santai ke mereka. Tren cuma bisa bengong mikir. Ini orang-orang kenapa sih? Setelahnya, Tren ketemu nona muda, rambut merah, yang kelakuannya agak ngeselin. Namanya Azela. Dia nanya, asal-usul keluarganya. Tren ngeles, bilang demi alasan pribadi, dia nggak bisa sebutin. Azela kaget. Tapi di dalam otaknya, udah nyiapin ide iseng. Gara-gara Tren main rahasia-rahasiaan. Soal identitas aslinya. Tiba-tiba Azela ngeluarin mananya. Terus nyuruh Tren lakuin hal yang sama. Tren, nurut aja. Azela ngeluarin aura kuning mentereng, sementara Tren meledak dengan aura biru. Aduh, mekanik nih. Tekanannya gila banget. Sampai orang-orang di ruangan, auto nunduk ketakutan. Kelar pamer, Azela muji Tren, ujung-ujungnya malah ngajak nikah. Ekspresi Tren langsung datar. Kayak tembok, gara-gara shock berat. Nonton ginian bareng kalian emang paling seru kan? Kepala pelayan sampai negur si nona. Azela ngeles bilang, itu cuma bercanda. Tapi diam-diam, dia balik natap Tren lagi. Mari kita mulai. Kalian dan aku akan melihat Tren disuruh berpikir ulang. Setelah Isela pergi, Tren melihat jari-jarinya gemetar hebat. Dia baru sadar, kalau mana milik Ayla, ternyata setara dengan miliknya. Tidak lama kemudian, dia pergi ke ruangan patriark, dan bertemu langsung dengan pemimpin keluarga, yaitu Rook Valtas. Setelah perkenalan singkat, Rook bilang dia tahu Tren sangat butuh akses ke perpustakaan dan dia memberitahunya bahwa sama sekali tidak ada sihir kuno yang luar biasa di sana. Bahkan, Ruga menegaskan tidak ada metode rahasia apapun untuk meningkatkan jumlah mana. Tapi Tren dengan santai meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Karena dari awal, dia tidak pernah mengincar hal seperti itu. Rug lalu bilang, dia tidak akan melarangnya. Karena Tren masih bersikeras, dia juga mengungkapkan bahwa tidak ada satupun isi perpustakaan yang berstatus sebagai informasi rahasia yang berkaitan dengan keluarga mereka. Karena hari sudah sangat larut malam, Rug menyuruh Tren untuk datang kembali besok, dan Tren berjanji bahwa dia sama sekali tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Keesokan harinya, para penjaga menyambut Tren dengan sangat hormat setelah memeriksa kartu aksesnya. Tren melangkah masuk, dan langsung dibuat sangat takjub melihat betapa besar dan megahnya isi bangunan perpustakaan itu. Dia masih melihat-lihat ketika Ali tiba-tiba muncul di sebelahnya, menyambut kedatangannya, dan mengaku sebagai sang penjaga perpustakaan. Dia memberitahu Tren bahwa dia sekarang akan menjelaskan semua aturan perpustakaan kepadanya. Dalam hati, Tren benar-benar kaget, karena dia sama sekali tidak menyangka anak sekecil itu adalah pustakawannya. Ali bilang, aturan pertama adalah dia tidak boleh merusak apapun, karena kalau sampai rusak, dia harus membayar ganti ruginya. Aturan kedua, dia dilarang keras membawa satu buku pun keluar dari perpustakaan. Anak itu lalu menambahkan kalau dia akan terus mengawasinya selama membaca, tapi Tren memintanya untuk menjaga jarak saat dia sedang membaca, supaya dia tidak merasa risih, karena bocah itu adalah penjaga perpustakaan. Tren iseng bertanya, apakah dia juga sering membaca buku di sana, dan dia membenarkan hal itu. Lalu, menawarkan bantuan untuk mencarikan buku apapun yang Tren suka. Sang pustakawan bertanya, apakah Tren mau bacaan romantis atau sejarah? Tapi Tren dengan santai menjawab, kalau dia cuma
ingin mempelajari pengetahuan dasar tentang dunia ini. Tidak lama setelah itu, sang pustakawan membawakan setumpuk buku untuk Tren. Mengatakan bahwa buku-buku ini sudah berusia ratusan tahun. Dan dia yakin kalau semua itu mungkin tidak sesuai dengan seleranya. Dia lalu memberikan tumpukan buku lain yang katanya pasti lebih berguna. Tren berterima kasih atas bantuannya, dan dia langsung takjub melihat betapa luar biasanya isi buku itu. Tren membuka satu halaman, dan rasanya seperti masuk surga, karena pengetahuannya sangat mengagumkan. Tren langsung jatuh cinta pada kegiatan membaca ini, dan dia mengulang rutinitas yang sama setiap harinya. Berkat hal ini, Tren berhasil memahami peta geografi dunia, berbagai ras yang ada, serta tata krama para penyihir. Bahkan, dia juga jadi tahu tentang bagaimana berbagai macam barang itu diproduksi dan diolah. Dengan setiap keping pengetahuan yang dia kumpulkan, dunianya yang awalnya cuma ruang kosong, kini menjadi jauh lebih jelas dan nyata. Beberapa hari kemudian, Rook memanggil Tren ke ruangannya karena dia mendengar Tren sudah memanfaatkan perpustakaan dengan sangat baik. Rook memberitahu Tren bahwa selain karena dia memperlakukannya layaknya bangsawan, memberinya akses ke perpustakaan juga merupakan murni wujud niat baiknya untuk masuk ke sana. Nah, perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya berubah. Pria itu menagih bayaran atas kebaikannya. Dan Tren menyuruhnya sebutkan saja syaratnya. Rook bilang, ada monster yang muncul di sebelah utara kota dan terus menyerang para pelancong. Tren bertanya, apakah dia harus memburunya? Dan Rook menyebutkan kalau sebelumnya 4 satria sudah dikirim ke sana, tapi mereka tidak pernah kembali. Kali ini, dia butuh bangsawan yang turun tangan. Tapi keluarga Fultas hanya bisa mengirim 2 orang untuk sekarang. Tren tidak terlalu keberatan dengan tugas ini, karena melindungi rakyat memang sudah menjadi tugas penyihir. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Rook lanjut menjelaskan kalau jalan utara itu sudah diblokir, padahal itu adalah rute perdagangan penting bagi kota ini, dan sudah berlangsung selama 10 hari. Mendengar ini, Tren sadar kalau masalahnya sudah ada. Bahkan, sebelum dia tiba di kota, pantas saja Ruge gampang memberinya izin ke perpustakaan. Segera setelah itu, kelompok yang akan pergi berburu bersiap meninggalkan kastil, dan Azela ada di rombongan itu. Azela mengeluh soal betapa tidak percayanya ayahnya sampai harus mengirim Tren bersama mereka. Anggota keluarga lain yang ikut adalah Marvin, Faltus. Saat mereka masuk ke dalam hutan, Marvin bertanya apakah Tren naksir pada Azela. Tapi Tren menjawab tidak. Dan Marvin membalas kalau itu sangat melegakan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah kereta kuda hancur yang jelas-jelas adalah ulah monster buruan mereka. Para prajurit menyebar untuk menginvestigasi area tersebut. Tapi Trenlah yang pertama kali menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia memberitahu kelompok itu kalau monster incaran mereka adalah seekor monyet, dan Ayla penasaran bagaimana dia bisa menyimpulkan hal itu. Tren menunjuk ke arah cetakan tangan di kejauhan, dan dia mengungkapkan bahwa monyet itu pasti menyerang para penumpang kereta sebelum kabur kembali ke dalam hutan. Tren bilang mereka pasti bisa menemukan monyet tersebut kalau mengikuti jejaknya. Tapi Azela menyela dan mengungkapkan bahwa dia tidak punya sihir pelacak semacam itu, dan Marvin juga tidak. Tren lalu memotong obrolan, menawarkan diri untuk mencoba mencarinya. Azela benar-benar terkejut saat menyadari dari garis keturunan mana Tren berasal, dan Tren langsung mengambil secarik kain dari reruntuhan kereta untuk melacak si monyet. Tren bisa merasakan dari mana aliran mana itu berasal dan menunjuk ke arah yang harus mereka tuju. Tidak lama setelah itu, mereka tiba di sebuah sungai tempat jejak itu berakhir. Dia bilang, monster itu pasti sudah membasuh dirinya di air. Dan Ayla kaget bukan main mendengar. Seekor hewan liar bisa secerdas itu untuk menghindari pelacakan. Tren mencoba menenangkan mereka. Berkata, mungkin saja monster itu cuma iseng mandi di sana. Tiba-tiba, Tren mencium bau itu lagi. Dan dia langsung berteriak keras, memperingatkan mereka
bahwa sang monster sudah ada di belakang mereka. Kalian pasti menahan napas. Melihat ini kan, monster itu muncul, dan wujudnya sangat mengerikan. Parahnya lagi, monyet itu mulai melempari mereka dengan batu. Serangannya melesat sangat cepat, menembus barisan satria. Tapi Tren berhasil menghindari serangan itu. Mengejutkannya, dia melihat Ayla dan Marvin malah mengorbankan dua satria sebagai tameng hidup. Alih-alih mencoba menghindar sendiri, Tren merasa sangat kecewa. Dan dia sadar, ucapan ibunya memang 100% benar. Monster itu lalu berbalik untuk mencoba kabur. Tapi Azela langsung memerintahkan para satria untuk mengejarnya. Tepat saat mereka hampir kehilangan si monyet, sebuah batu melesat dengan kecepatan kilat, melewati kepala Azela, menembus formasi satria, sebelum merobek tubuh monster itu dengan telak, menjatuhkannya ke tanah. Ayla dan Marvin menoleh dengan wajah syok, hanya untuk melihat Trenlah yang menembakkan batu itu ke arah si monyet pakai ketapelnya. Karena monster itu sudah lumpuh, Azela melepaskan sihir bola apinya, memanggangnya dengan daya tembak luar biasa yang hampir membakar seluruh lingkungan di sana. Di sisi lain, Tren malah terkesan akhirnya bisa melihat kekuatan garis keturunan keluarga Vultus, yaitu para maniak api. Setelah selesai memanggang monyet itu, Azela mengakui kalau dia sempat ketakutan setengah mati saat batu tadi melesat ke arah mereka. Sementara Ayla dan Marvin malah sibuk saling meledek. Para satria yang terluka berteriak minta tolong. Azela malah memarahi mereka dan menyuruh mereka berhenti merengek. Gila kan? Padahal ada satu orang yang lengannya putus total, memaksa tim segera memberikan pertolongan pertama untuk para satria yang terluka parah itu. Tren, di sisi lain, sangat bersyukur tidak ada korban jiwa sama sekali. Dan meskipun ini serangan mendadak, dia yakin mereka sebenarnya bisa menghindari cedera serius. Dia sangat yakin kalau Marvin dan Azela jauh lebih kuat dari para satria. Tapi mereka tetap tega memakai orang yang lebih lemah sebagai tameng daging. Marvin menyadari ekspresi aneh di wajah Tren lalu bertanya, apa masalahnya? Tapi Tren hanya bilang tidak ada apa-apa. Azela kemudian mengundang Tren untuk ikut menyerap mana monster itu bersama mereka. Tren setuju, dan mereka bertiga langsung mengelilingi bangkai monyet itu untuk menyerap sisa mananya. Rupanya, Tren pernah baca di buku, kalau meski beberapa orang menyerap mana sekaligus, tingkat peningkatannya tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak lama kemudian, Marvin dan Ayla berhenti, karena mereka sudah mencapai batasnya. Tapi mengejutkannya, Tren masih asyik menyerap mana tanpa henti. Azela akhirnya paham kenapa ayahnya menyuruh Tren untuk ikut bersama mereka ke hutan, karena tingkat kemahiran sihir dan kapasitas mananya setara dengan miliknya. Padahal Tren adalah bangsawan yang bahkan belum mencapai batas pertumbuhannya. Gila! Kalian dan aku pasti setuju kalau perjalanan grup ini makin liar. Ikut aku. Kita akan melihat kelanjutan kisah epik ini. Kembali ke kastil, Marvin memuji Tren. Bilang berkat dialah mereka bisa mengalahkan monster itu. Namun, Tren tetap rendah hati. Faktanya, dia benar-benar menyesal tidak menyadarinya lebih awal, sehingga memberi monster itu kesempatan untuk menyerang duluan. Selain itu, Tren awalnya sama sekali tidak menyangka monster itu akan memiliki kemampuan pelacak. Juga, kelompoknya sangat kaget mendengar ini. Dan Tren menjelaskan kepada mereka bahwa berbagai kemampuan berbeda bisa bangkit tergantung pada ciri-ciri fisik luar sang monster. Dia memberitahu mereka bahwa monyet yang baru mereka bunuh punya tangan dan mata besar. Tapi sepertinya itu bukan wujud aslinya. Tren yakin monyet itu kemungkinan besar membangkitkan kemampuan melempar dengan tenaga luar biasa, serta kemampuan untuk melihat jarak jauh atau melihat menembus lebatnya hutan. Marvin benar-benar takjub melihat betapa hebatnya Tren menganalisis hal-hal seperti ini. Dan Tren menyebutkan bahwa dia telah membaca ensiklopedia monster di perpustakaan. Marvin sangat terkejut mendengar ini karena biasanya
Tidak ada yang mau pergi ke perpustakaan yang dianggap pengap dan membosankan. Azela mengaku pernah masuk sekali karena penasaran. Tapi karena isinya cuma buku-buku sulit, dia langsung pergi tanpa membaca setengah volume pun. Tren lalu menyarankan agar lain kali mereka bertanya pada pustakawan tentang buku yang mudah. Azela kebingungan saat Tren menyebut pustakawan karena dia tidak tahu ada yang begitu. Belakangan, Tren pergi ke perpustakaan dan sang pustakawan menyambutnya dengan sangat antusias. Berdiri di depan sang pustakawan, Tren sadar dia membuat kesalahan karena pria ini sama sekali tidak terlihat seperti pustakawan. Tren tiba-tiba bertanya, dari mana dia tahu namanya? Pria itu kaget. Sadar dirinya sudah ketahuan. Dia lalu mengungkap bahwa dia membacanya dari surat izin milik Tren. Dia menyebutkan selama berada di area perpustakaan, dia bisa melihat apapun. Tren kemudian bertanya, bagaimana dia harus memanggilnya. Dan pria itu menjawab bahwa dia tidak punya nama. Jadi, panggil saja sesukanya. Tren pun memutuskan untuk memanggilnya pustakawan saja. Dan si pustakawan malah membuat situasinya menjadi makin canggung dengan lelucon obrolan dewasanya. Tren bertanya, apakah dia berasal dari kekaisaran kuno? Dan dia menjawab bahwa dari awal dia bukanlah manusia. Dia menyebutkan bahwa dia pada dasarnya adalah roh, mengungkap bahwa dia dan perpustakaan ini adalah satu kesatuan. Wujudnya saat ini hanyalah cara komunikasi belaka. Tren berdebat dengannya bahwa wujudnya saat ini sama sekali bukan seleranya. Si pustakawan tak mau terima, mengatakan dia adalah cerminan dari apa yang ingin Tren lihat. Tren lalu memastikannya dengan menyentuh si pustakawan, dan tangannya menembus begitu saja. Si pustakawan mengeluh frustrasi karena tidak bisa menggunakan kekuatan fisik pada pengunjung perpustakaan. Kalau bisa, dia pasti sudah menghukum semua orang yang berani meminjam dan membawa buku keluar dari sana. Tren dengan mudah menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu eksistensinya. Dan membalas kualifikasi untuk merasakannya. Dia menyebutkan bahwa penciptanya membuat dirinya dengan cara khusus, sehingga hanya mereka di atas level tertentu yang bisa melihatnya. Ini pada dasarnya berarti hanya Tren satu-satunya yang bisa melihatnya. Tren bertanya apa maksud semua ini, dan dia bilang itu terkait garis keturunan. Saat Tren mendesaknya untuk cerita soal itu, sang pustakawan malah menggodanya, menyuruhnya bertanya langsung pada orang tuanya. Tren terpaksa bilang bahwa dia yatim piatu, dan roh itu memutuskan untuk memeriksanya. Namun, dia butuh izin untuk memeriksa tubuh Tren. Dan Tren dengan gugup menyetujuinya. Sekarang, perhatikan baik bagian ini. Sang pustakawan mendorong tangannya menembus tubuh Tren, mengungkap hal-hal yang sudah Tren ketahui tentang darah pelacak dan pemburu peninggalan keluarga Zahar. Tiba-tiba, dia mengungkap ada satu lagi, dan itu campuran. Ternyata, Tren adalah hasil dari dua orang dengan garis keturunan yang sepenuhnya berbeda. Tren lalu bertanya, apa keturunan satunya? Dan roh itu mengaku dia tidak tahu, karena darah itu masih terkunci. Rupanya, keturunan yang terkunci tidaklah langka dalam kombinasi darah, dan dia meyakinkan Tren itu akan terbuka secara alami saat dia menjadi lebih kuat. Tren akhirnya mengonfirmasi kecurigaannya selama ini. Ibunya terlalu cerdas dan berpendidikan untuk ukuran rakyat jelata biasa, dan sangat besar kemungkinannya kalau ibunya adalah keturunan dari seorang bangsawan hebat. Tren kemudian berterima kasih pada sang pustakawan atas bantuannya, mengatakan dia sangat bersyukur. Tapi si pustakawan malah menyarankan agar dia tinggal 1 bulan lagi jika memang benar-benar berterima kasih. Setelah ini Tren terus menggunakan perpustakaan dengan si pustakawan selalu di sisinya. Tren minta penjelasan soal buku-buku, dan si roh langsung menjelaskan semua keingintahuannya.
Faktanya, roh itu mengetahui pengetahuan kuno yang sudah hilang selama ribuan tahun. Di satu titik, dia mulai mengajari Tren tentang hukum alam, yang benar-benar membuat otak Tren meledak saking takjubnya. Tren juga belajar bagaimana setiap penyakit muncul dari mikroorganisme, dan bahwa pembusukan makhluk hidup itu disebabkan oleh kuman yang memakannya. Hebatnya, dia juga berhasil memahami prinsip-prinsip dasar fisika dengan cepat. Hal-hal seperti pembiasan cahaya, panas yang dihasilkan dari gesekan, serta proses bagaimana makhluk hidup terluka, dan cara mereka menyembuhkannya. Belakangan, dia melakukan eksperimen tentang pembusukan, dan dia sangat syok sekaligus takjub saat berhasil menyelesaikannya. Berkat semua pengetahuan baru yang telah dipelajarinya sejauh ini, dia bisa meningkatkan kemampuannya sebagai penyihir. Dia lalu bilang ke pustakawan, mungkin para keluarga besar memonopoli pengetahuan ini. Karena jika semua penyihir tahu, mereka pasti kehilangan keunggulan mutlak mereka. Sang pustakawan akhirnya mengerti kenapa tingkat pengetahuan manusia terus menurun. Tanpa terasa, 1 bulan pun berlalu dengan cepat. Dan Tren memberitahu si pustakawan bahwa sudah waktunya dia pergi. Roh itu terkejut. Dan Tren menyebutkan bahwa Rug sudah memberinya isyarat untuk segera angkat kaki. Si pustakawan benar-benar hancur mendengarnya. Dan dia melompat ke arah Tren, mengemis untuk ikut, tapi tubuhnya menembus tubuh Tren begitu saja. Tren bertanya apa dia bisa keluar dari perpustakaan itu. Jawabannya, tidak. Namun, sang roh meyakinkan Tren bahwa dia akan terus mengurus segalanya kalau Tren mau tinggal. Tapi Tren dengan halus menolaknya. Saat pergi, Tren meyakinkan pustakawan itu bahwa dia akan datang berkunjung sesekali, karena masih ada banyak buku yang belum sempat dia baca. Dengan ini, Tren berkemas dan melangkah pergi meninggalkan kota. Dia membawa peta dari perpustakaan, menunjukkan bahwa markas keluarga Zahar di Gurun Enril terletak di timur kota Oram. Tren memutuskan sudah saatnya dia pergi ke markas Zahar untuk mencari petunjuk tentang orang tuanya. Malam itu, Tren berkemah di dalam hutan. Sama sekali tidak berniat terburu-buru, karena petunjuknya pasti sudah lama hilang dimakan waktu. Sambil melanjutkan perjalanannya, dia menghabisi monster di sepanjang jalan tanpa ampun. Keesokan harinya, dia melihat seekor kuda sedang mati-matian melindungi pemiliknya yang pingsan dari 2 Dark Elf. Kedua makhluk itu sangat frustrasi, dipukul mundur oleh seekor kuda biasa. Untuk membunuh kuda itu, para elf menggunakan kekuatan Necromancer guna membangkitkan monster yang sudah mati di area tersebut. Tren terus bersembunyi. Kalian pasti sepemikiran denganku di sini kan? Tren bingung mau menolong atau tidak. Karena jangan-jangan pria pingsan itulah yang menyerang para Dark Elf duluan. Para elf lalu memutuskan untuk mulai memakan manusia lain yang sudah terbunuh sambil mencari cara mengalahkan si kuda. Fakta bahwa mereka adalah kanibal yang menjijikkan seketika membuat Tren sangat kesal, dan dia pun mengaktifkan mode sembunyinya, memastikan dirinya tak terdeteksi dengan sempurna. Dia melemparkan sebuah batu ke arah salah satu elf, langsung memenggal kepalanya dalam hitungan detik. Rekannya seketika panik luar biasa melihat temannya kehilangan kepala tepat di sebelahnya. Dia dengan cepat mengumpulkan monster-monster undead miliknya. Tren meluncurkan serangan brutal lainnya ke elf itu. Tapi monster banteng di depannya menahan serangan menggunakan kepalanya yang sangat keras. Seng! Banteng kemudian menerjang membabi buta ke arah serangan Tren, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Tapi gagal mengenai sasarannya. Elf itu makin panik karena tahu betapa berbahayanya pengguna stealth. Jadi dia dengan cepat menggunakan salah satu monster buasnya untuk melacak persembunyian Tren. Tren terpaksa keluar dari mode sembunyinya, dan si elf langsung memerintahkan semua monster mengejarnya. Tren segera merapal serangan api mematikan dan berhasil membunuh salah satu monster itu. Tapi belum sempat dia mengatur posisi, si banteng menerjangnya. Tren hampir terkena serudukan maut, tapi berhasil melompat
menghindar. Dia mulai panik saat menyadari betapa cepatnya monster-monster ini. Dia bersyukur setengah mati sudah membunuh satu elf di awal. Tiba-tiba, monster lain menggigit keras tumitnya dari belakang. Dan disinilah kita menggantung ceritanya. Pastikan kalian bersiap untuk melihat kelanjutannya. Sini kumpul bareng aku. Kita lihat momen apes Tren. Banteng monster itu menabraknya keras sampai dia terpental. Tren menghantam batang pohon dengan sangat brutal, membuatnya menjerit kesakitan. Dia batuk darah sebelum jatuh berlutut, menahan sakit. Si elf malah mengejek Tren bakal dibuat menderita sebelum dihabisi. Tapi tiba-tiba, bam! Kuda itu menendang wajah si elf sampai tersungkur ke tanah. Si elf langsung menangis, minta tolong. Dan monster-monster lain langsung mengeroyok kuda itu. Mereka mengabaikan Tren sepenuhnya. Dan itu kesalahan fatal. Tren memanfaatkan momen ini dan melepaskan serangan super kuat yang langsung meledakkan kepala si elf. Dengan matinya, para elf, monster buas itu ikut mati. Dan Tren ambruk kelelahan. Kuda tadi menghampiri untuk mengecek keadaannya, dan Tren berterima kasih atas bantuannya. Larut malam, pemilik kuda itu akhirnya terbangun dari pingsannya dan terkejut setengah mati melihat orang asing di depannya. Tren menyapanya dengan santai, tapi pria itu panik, bertanya siapa dia. Tren menjelaskan kalau dia melihatnya diserang kawanan Dark Elf. Makanya, dia turun tangan, menyelamatkannya. Kuda itu berjalan mendekati si pria, dan dia mengelusnya sambil mengenalkan namanya, Tilly. Tren memuji pria itu, dan bilang kalau kudanya sangat hebat, karena mengerti cara melindungi tuannya dengan baik. Pria itu berterima kasih karena sudah diselamatkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Ice dari Hosberg. Tren balik mengenalkan diri, lalu bertanya, apakah ada alasan khusus kenapa dia sampai diserang oleh kawanan Dark Elf? Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Ice menjelaskan bahwa dia sebenarnya cuma sedang berziarah bersama para pengikutnya saat tiba-tiba diserang tanpa alasan. Ice mengaku kalau dia selalu mendengar ras lain itu liar, tapi tidak menyangka bakal sebrutal ini. Ice terdiam sejenak dan menangis, lalu meminta maaf pada Tren karena terbawa emosi. Dia bilang baru saja kehilangan orang-orang yang sangat berharga baginya, dan Tren bertanya apakah mereka keluarganya. Ice menjawab kalau mereka adalah satria dan pelayan yang menemaninya berziarah. Ternyata, merekalah yang merawat Ice sejak dia masih sangat kecil. Jadi, mereka sudah seperti keluarga sendiri. Tren langsung menyimpulkan kalau Ice ini orang baik. Tren lalu bertanya, berapa jumlah Dark Elf yang menyerangnya? Karena dia sendiri cuma sempat membunuh 2 dari mereka. Ice memberitahu Tren kalau dia sudah menghabisi sisanya. Meski begitu, untuk berjaga-jaga agar tidak dikuntit, Tren mengaktifkan kemampuan pelacaknya dan memindai seluruh area sekelilingnya untuk memastikan tidak ada lagi elf tersisa. Nah, kalian pasti kaget dengar ini. Ice bertanya, apakah Tren punya urusan mendesak? Dan Tren mengaku kalau dia sendiri juga sedang berziarah. Ice sangat terkejut karena Tren berziarah sendirian, padahal kekuatannya gila-gilaan. Ice curiga kalau Tren adalah anak bangsawan dari keluarga besar. Dia bingung kenapa Tren bepergian sendiri, dan Tren cuma bisa menjawab kalau hal itu agak sulit dijelaskan, sambil merendah kalau dia tidak sekuat itu. Tren bilang dia cuma menang karena menyergap satu elf dan dibantu Tilly untuk melawan yang satunya. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk melepaskan aura demi melihat tingkat kekuatan masing-masing. Saat selesai, Tren kaget bukan main melihat kapasitas mana luar biasa di dalam tubuh Ice. Dia sadar kalau Ice mungkin bakal punya mana yang jauh lebih besar darinya kalau saja Tren tidak menyerap mana dari Dark Elf tadi. Ice makin yakin kalau Tren adalah bangsawan keturunan kuat. Bahkan, dia percaya Tren belum mencapai batas kekuatannya. Dan ini membuatnya heran kenapa Tren berkelana sendirian. Karena Tren belum punya tujuan pasti, Ice menawarkannya untuk ikut ke kediaman Hosberg. Dia berjanji pada Tren kalau dia akan membalas budi
karena sudah menyelamatkan nyawanya dan mengawalnya kembali dengan selamat. Tren yang penasaran langsung bertanya, bagaimana Ais membalas budinya. Dan di momen inilah, Ais mengungkap kalau keluarganya adalah klan pembuat sihir bawahan dari keluarga besar Arabian di utara. Mereka adalah garis keturunan pembuat alat sihir legendaris. Percaya deh sama aku, Ais berjanji bakal membuatkan alat sihir paling epik khusus untuk tren.